Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Aidila Dwi Putri dengan NIM K5425053. Nah, pada kali ini aku akan membahas eh, peranan teori behavioristik dalam praktek pembelajaran di sekolah. Nah, seperti yang kita tahu, teori behavioristik itu berhubungan dengan perilaku manusia yang bisa diubah secara stimulus dan respon. Nah, teori behavioristik ini dikembangkan oleh Pavlov dan Skinner, di mana Pavlov mengembangkan teori ini melalui eksperimen uh, dengan anjing, sementara Skinner mengembangkan teori ini melalui tikus. Nah, kita akan masuk ke penjelasan lebih dalam tentang teori ini. Pavlov dan Skinner itu menekankan bahwa perilaku itu bisa dibentuk melalui stimulus dan respon. Nah, teori behavioristik ini berfokus pada hal yang bisa diamati, bukan pikiran internal, di mana Pavlov menunjukkan conditioning klasik dengan eksperimen anjing yang mengeluarkan air liur ketika mendengarkan bel karena berkaitan dengan makanan. Sementara Skinner mengembangkan conditioning operan, di mana perilaku melalui reward atau penguatan positif dan hukuman sebagai penguatan negatif. Nah, Pavlov mengembangkan teori conditioning klasik di mana anjing itu bisa belajar mengaitkan suara bel, stimulus netral, dengan makanan, stimulus alami, sehingga anjing otomatis mengeluarkan air liur saat mendengarkan bel saja. Ini menunjukkan bagaimana asosiasi sederhana membentuk respon otomatis. Mengembangkan conditioning operan, di mana Skinner percaya bahwa perilaku bukan hanya sekedar refleks, tapi bisa diubah melalui konsekuensi. Misalnya, dalam kotak Skinnernya, tikus belajar menekan tuas untuk mendapatkan makanan itu sebagai penguatan positif atau menghindari sengatan listrik untuk penguatan negatif. Nah, gimana sih yang dimaksud penguatan positif, penguatan negatif, serta hukuman? Nah, penguatan positif itu memberikan reward untuk mendorong perilaku baik. Contohnya itu seperti pujian dan hadiah. Nah, sementara penguatan negatif itu menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk perilaku baik. Contohnya itu seperti membebaskan tugas tambahan. Nah, kalau hukuman itu seperti apa? Nah, kalau hukuman itu untuk mengurangi perilaku buruk. Tapi Skinner menyarankan menghindari ini jika memungkinkan, karena bisa menimbulkan resistensi. Nah, pada pendidikan ini berarti guru bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi membentuk kebiasaan siswa. Contohnya itu, bagi siswa yang mengerjakan PR, dan biasanya itu guru memberikan poin ekstra. Ini merupakan conditioning operan yang membuat siswa termotivasi. Nah, teori ini juga sangat berguna untuk kelas besar atau siswa yang memiliki tantangan perilaku, karena fokus pada bisa diamati, bukan asumsi pikiran. Itu contoh studi kasusnya ada di SD 5 Harapan Bangsa di kelas 5A, di mana itu masalahnya siswa itu sering tidak fokus, berisik saat pelajaran matematika dan jarang mengerjakan tugas. Nah, Bu Rina sebagai guru mereka menerapkan teori behavioristik untuk merubah hal ini. Nah, langkah apa aja yang diambil Bu Rina dalam teori behavioristik ini? Nah, langkah pertama itu Bu Rina mengidentifikasi perilaku target. Bu Rina memilih partisipasi aktif sebagai fokus, seperti menjawab pertanyaan atau bekerja kelompok tanpa gangguan. Nah, langkah kedua yaitu conditioning operan, di mana Bu Rina memperkenalkan token ekonomi sebagai fokus siswa untuk mendapatkan bintang emas, yaitu sebagai penguatan positif. Nah, setiap kali berpartisipasi mereka akan mendapatkan 1 bintang emas. Nah, kumpulan 5 bintang
itu dapat hadiah seperti waktu istirahat yang ekstra atau stiker favorit. Nah, untuk perilaku negatifnya, seperti berbicara sembarangan, ia akan mendapatkan penguatan negatif ringan seperti mengurangi waktu bermain atau ya bisa mendapatkan istirahatnya lebih lama atau waktu istirahatnya dipotong selama 1 menit. Nah, bagaimana hasil dari penerapan teori behavioristik ini? Nah, terlihat dalam 4 minggu itu ada perubahan partisipasi yang awalnya 30% meningkat ke 75%. Nah, salah satu siswa Burina yang bernama Andi merupakan siswa pemalu. Tetapi karena ada penerapan teori ini, ia kini rajin belajar di kelas ataupun lebih aktif seperti mengangkat tangan jika ada pertanyaan karena dia merasa dihargai. Burina mencatat dalam jurnal teori ini membuat kelas itu lebih terkendali, tapi Burina juga menambahkan elemen emosional agar tidak terlalu mekanis. Nah, tentu saja pada teori ini ada tantangan serta keuntungan. Nah, yang pertama kita akan membahas keuntungan, di mana teori behavioristik ini tidak membutuhkan alat yang cukup mahal, cukup konsistensi guru. Nah, hasilnya itu bisa terlihat dengan cepat, kayak seperti perubahan perilaku dalam beberapa minggu, cocok untuk keterampilan dasar seperti disiplin atau hafalan. Yang ketiga itu efektif untuk siswa yang berkebutuhan khusus seperti autisme atau hiperaktif, di mana strukturnya jelas dan membantu. Nah, selanjutnya itu ada tantangan, di mana siswa bisa bergantung pada reward eksternal sehingga motivasi intrinsik atau keinginan untuk belajar sendiri itu kurang berkembang. Nah, juga ini bisa saja ada terjadi reward yang tidak adil dan bisa menimbulkan persaingan negatif. Nah, solusinya itu bisa menggabungkan teori behavioristik ini dengan teori lain seperti teori humanistik ataupun teori emosional.